Ya, ini Bapak Ibu nanti akan saya coba share kembali link Tribunnya ya, biar nanti bisa Bapak Ibu ramaikan. Baiklah Bapak Ibu, di sesi pertama ini kita akan menyimak paparan materi oleh narasumber kita langsung oleh Ibu EN. Pada Ibu EN dipersilakan. Mangga Bu. Yuk, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Foto penggerak ya. Terima kasih Bu Fajar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang utamanya adalah teman-teman di GCE Banten, dan saya juga ingin ya berbagi apa yang saya ulik-ulik kemarin gitu. Dan semoga teman yang semua ada di sini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya terima kasih Bu Suswanti udah bergabung juga nih TGP. Ya Bu EN, ya Bu, sama-sama Bu. Oke, yuk. Hujan Bu di sini Bu, hujan deras. Oke, sama. Oke. Kita langsung saja ke materi aja ya, biar nggak lama-lama. Oke, saya share screen dulu. Udah terlihat? Pak, Ibu? Udah Bu, udah. Oke. Materi hari ini perencanaan program kerja sekolah melalui rapor pendidikan. Atau materi saya, rapor pendidikan adalah bagian dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Nadiem. Seperti pada video di sini. Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak.
Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Dan episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana, yang merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan bagi organisasi, lembaga, serta pelaku seni dan budaya, agar bisa terus berkarya dan berperan serta dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Oke, tadi program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Nadiem. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah program Merdeka Belajar episode ke-19, yaitu tentang rapot pendidikan. Semua hal yang dicanangkan oleh Mas Nadiem itu saling terkait dari mulai ke-1 sampai ke S. Oke. Merdeka Belajar adalah episode ke-19 yang berisi rapot pendidikan Indonesia yang berasal dari ANBK, datanya dari Dapodik. Transportasi Persatuan Pendidikan ini semua mencakup yang sudah diprogram oleh Mas Menteri dari mulai episode 1 sampai 18, itu mencakup sumber daya manusia, kurikulum, evaluasi penjaminan mutu, sumber daya pemerintah, regulasi data tata kelola, teknologi, SAPRAS, pendanaan. Transformasi satuan pendidikan dalam Merdeka Belajar untuk berorientasi pada tumbuh kembang murid. Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Perubahan paradigma dari kontrol dan arahan pusat menuju otonomi profesional guru sebagai aktor pembelajaran. Seperti kata Pak Ki Hajar, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar akan kekuatannya sendiri. Guru merdeka adalah dalam berpikir dan bertindak untuk menumbuhkan, mengembangkan potensi murid. Salah dan benar bukan ditentukan oleh instruktur dari pusat, melainkan oleh refleksi guru tentang dampak
pada pembelajaran. Kita mulai di login untuk mengakses rapot pendidikan, yaitu dimulai dengan rapot pendidikan di pencarian. Kita masuk dengan satuan pendidikan. Nah, yang ini yang akan tampil. Nah, ini yang saya rasakan amat terbantu. Sebelum September itu belum ada tindak lanjut, hanya ada hasil rapot pendidikan per satuan pendidikan saja. Setelah September itu keluar ini tindak lanjut. Dan ini yang akan kita unduh nanti ada di tindak lanjut. Oke. Ya, kita mulai dengan menuju perencanaan berbasis data. Rapot pendidikan berfungsi sebagai aplikasi yang menampilkan data kualitas pendidikan secara holistik, terintegrasi, dan objektif melalui profil pendidikan sekolah dan daerah. Data ini berasal dari asesmen nasional yang kalau yang tahun ini itu untuk tahun berikutnya. Yang akan kita pergunakan untuk tahun 2023 adalah data yang 2022 seharusnya ya. Dari Dapodik, dari platform guru, dan kepala satuan pendidikan, tracer studi SMK, aplikasi Kemenag, EMIS atau Simpatika, survei BPS, serta data pendidikan lainnya yang sesuai dan dapat membantu melakukan evaluasi dan refleksi untuk perencanaan yang efektif. Dari data kita melakukan mengamati, terus kita merefleksi apa yang ada di data kita, baru kita membuat perencanaan. Ini hasil unduh data. Bila kita mengunduh berwarna biru, berarti indikator kita ini sudah baik. Karena nilai-nilai indikator sekolah setara dengan di daerah. Oke. Nah, ini kalau kuning agak perlu waspada, yang ini harus diperbaiki, ini yang hijau sudah bagus. Ini hanya segaris besarnya saja ya, kalau yang ini, karena memang ini tergantung hasil dari INBK, SLB, yang kemarin dikerjakan juga oleh anak didik kita, dan SLB yang oleh guru juga. Oke. Perencanaan berbasis data di platform rapor pendidikan untuk perencanaan BOS tahun 2023. Oke. Anggaran BOS sudah 1 tahun ini untuk pendidikan dasar dan menengah 51,6 triliun. Untuk PAUD 4,25 triliun, kesetaraan 1,02 triliun. Nah, ini adalah sumber utama untuk pendanaan satuan pendidikan pelaksanaan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS dan BOP fleksibel sesuai satuan pendidikan, efektif memberikan hasil pengaruh pada dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Efisien, meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang akuntabel, yang optimal. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transparan, secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Dana BOS
diberikan oleh pemerintah untuk berbagai kategori. Penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian khusus untuk SMK dan SMA luar biasa, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan khusus SMK dan SMA luar biasa, dan pembayaran honor. Kalau di SD tidak menerima BOP ya, tetapi sama ini untuk PAUD ya. Oke, kita lanjut saja. Penggunaan dana BOS belum berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bisa dilihat dari sini presentasinya. Baru terfokus pada non-kualitas pembelajaran. Itu juga bisa saya rasakan karena memang apa yang akan saya buat dengan apa yang saya rencanakan dengan dana BOS ini akan kemana arahnya gitu ya. Nah, dengan adanya rapat pendidikan bisa terlihat bahwa program kita ke depannya akan terlihat seperti apa. Oke. Nah, ini adalah isu prioritas pendidikan Indonesia. Pada Merdeka ini kita bisa melihat hasil asesmen yang masih belum untuk peserta didik. Nah, ini ya Bapak, tadi itu yang dari awal kita bicarakan, tadi saya bicarakan bahwa rapot pendidikan itu sebagai sumber data utama bagi satuan pendidikan untuk mengetahui kualitas pembelajaran. Asesmen, kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar, dapodik, data pendidikan, BPS, research studi, yaitu semua GTK. Nah, ini untuk rapat pendidikan sekarang setelah ada tindak lanjut, saya juga melihat pelatihan-pelatihan itu bahwa untuk memahami rapot pendidikan itu kita mesti melakukan IRB. Apa itu IRB? Identifikasi, refleksi, benahi. Identifikasi menemukan masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapot pendidikan. Refleksi terhadap capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Benahi menentukan bentuk konkret perbaikan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Walaupun di sini mungkin tidak semuanya kepala sekolah, tetapi kan kita membantu pekerjaan kepala sekolah ya, Bu. Kalau saya memang kewajiban saya di sini. Oke. Ini adalah perencanaan proses berkelanjutan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan. Nah, langkah 1 adalah analisis profil pendidikan. Langkah kedua, analisis akar masalah. Langkah ketiga, perumusan program kegiatan. Langkah keempat, memasukkan hasil perumusan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Kelima, kita melaksanakan kegiatannya. Keenam, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Ini di langkah keempat, dokumennya ini kita buat ke RKJM.
RKJM, apa itu RKJM? Perencanaan jangka menengah, RKT, perencanaan tahunan, RKS, ini dokumen anggarannya, apa yang akan kita, uang bos itu akan kemana saja, gitu. Sesuai dengan profil pendidikan atau hasil dari rapot pendidikan. Nah ini di tindak lanjut saat kita mengunduh rapot pendidikan ada namanya rekomendasi kegiatan. Ya, nanti kita bahas lebih jelasnya sambil praktek ya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai besarnya saja. Ini PAUD juga sama menggunakan rapot pendidikan. Nah, ini gambaran fitur perencanaan berbasis data PAUD Dasmen. Untuk selanjutnya saya akan praktek saja. Slide kita tutup. Kita masuk ke webnya rapot pendidikan. Ini rapot pendidikan Bapak Ibu. Saat kemarin saya membantu beberapa satuan pendidikan, termasuk saya pribadi, karena memang saya di bulan April mutasi ke SD yang baru. Saat saya login itu, saya tetap di sekolah yang lama, yaitu SD Negeri Kaloran. Nah, saya tentu ingin masuk ke sekolah yang saya sekarang, dan saya mengutak-atik di sini kemana ya saya agar saya bisa login ke rapot pendidikan. Ternyata ada di sini Bapak Ibu. Ada di bawah ini yang namanya hubungi kami, kita klik. Nah, ini adalah tombol bantuan rapot pendidikan. Kita gunakan alamat email kita, perihalnya apa, tipe penggunanya tinggal bisa dipilih, bisa kepala sekolah, bisa operator sekolah, dinas, atau Kemdikbud. Kita di sini deskripsi apa yang kita adukan. Kemarin saya deskripsinya login satuan pendidikan. Nah, di sini dilampirkan dengan SK kepala sekolah kita. Bagaimana kalau untuk yang PLT bisa? Walaupun akunnya guru boleh, ya. Ini bisa diadukan. Kemarin juga saya beberapa orang yang masih akunnya guru, saya bantu. Yang kuncinya adalah saya tahu akun dan passwordnya, jadi saya bisa masuk menggunakan akun yang saya bantu. Dan prosesnya nggak lama Bapak Ibu, hanya 1 hari juga itu paling lamanya. Yang paling cepat 2 jam, 3 jam sudah kita mendapat email dari rapot pendidikan bahwa kita sudah bisa. Sekarang saya login di ini menggunakan akun saya ya. Ya. Nah, ini tampilan rapot pendidikan untuk SD saya, SD Negeri Sumut Sana. Nggak beda, Bu En. Ya? Nggak beda. Beda ya. Oke, ini tindak lanjutnya Ibu. Ini saat muncul tindak lanjut ini saya lagi terpusing-pusingnya sampai kepala panas. Karena memang menganalisis dan ternyata Kemdikbud itu sudah memberi bantuan buat kita. Jadi saat ini saat baru launching,
saat launchingnya itu saya sedang bereksplor di sini. Saya lihat di sini unduh rapor pendidikan, memang di lama juga sudah ada. Nah, di sini yang barunya itu adalah rekomendasi perencanaan berbasis data. Kita klik di sini. Kita unduh ya, sudah laporan pendidikan, sekarang laporan unduh rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ada 2, Bapak Ibu, yang saat mengunduh rekomendasi. Oke, kita klik ini, buka. Nah, ini adalah hasil raport pendidikan untuk sekolah saya. Ternyata masih banyak ya Pak, yang berwarna kuning, merah, yang birunya sedikit. Jadi banyak PR yang harus saya bereskan ini di sekolah. Ini hasil raport pendidikan saya, masih banyak yang harus dibenahi. Tadi rekomendasi. Pas saya mengunduh ini, saya juga ngulik-ngulik ini apa ya maksudnya rekomendasi. Oke, karena kita terbiasa berliterasi, jadi semuanya ini kita lihat sesuai dengan panduan. Nah, ini panduan penggunaannya sesuai dengan ini, iklim keamanan, waspada, berkembang ini. Nah, ini adalah prioritas. Maksudnya prioritas ini apa ya? Nah, ini memang tidak seluruhnya yang harus dibenahi, hanya apa yang menjadi utama atau pokok yang akan kita benahi. Nah, ini hanya prioritas rekomendasi, dan ini dari kemampuan literasi, nilainya di bawah kompetensi minimum. Nilainya ini kalau kemarin sebelum ada ini saya ngulik sendiri-sendiri bikinnya. Ternyata lumayan, pusing. Dan ini adalah akar masalahnya. Nah, ini tidak memiliki nilai, ini benahinya. Jadi identifikasinya ada di sini. Ini adalah refleksi dan ini adalah benahi. Nah, di sini ada benahi 1. Ini penguatan pembelajaran literasi, ada benahi 2, benahi 3, sampai sesuai dengan yang akan dikondisikan. Ini seperti penyusunan penerapan kurikulum, dibenahinya di mana ini benahi 4, benahi 2, sesuai dengan nilai kita yang kurang. Nah, ini kemampuan literasi yang satunya lagi juga untuk refleksinya adalah kepemimpinan institusional. Dan memang bukan pada saat saya datang, dan ini hasil tahun kemarinnya, tetapi kita tidak boleh menyalahkan salah satu, ini hanyalah data. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi kemungkinan instruksional. Jadi saling keterkaitan ya Bapak Ibu ya. Ternyata halnya sudah bagus gitu. Dan ini yang nomor 3 adalah seluruh rekomendasi. Ini boleh digunakan. Ini di sini untuk tahun 2022, tapi kan keluarnya baru Septemberan ya ini Bu. Walaupun program Merdeka Belajar episode ke-9 itu di bulan April di canangannya. Kita sambil belajar dan belajar saja. Nah, ini
jika memungkinkan untuk kegiatan seluruh rekomendasi itu kita laksanakan, boleh Bapak Ibu, tidak dilarang. Malah lebih banyak, lebih baik. Cuman mampu atau tidak kita membuat program yang akan kita benahinya ini. Ini ada, punya saya ada sekitar 27. Wow. Ya tuh ada benahi 8, benahi 7. Ini dari mana ya benahi 7-nya? Ini adanya ada di ini Bapak Ibu. Uraian kegiatan. Nah, saya kemarin juga sudah belajar dan mencoba-coba Bapak Ibu, karena ya minimal yang tidak berbiaya. Seperti ini, benahinya adalah nomor 1, deskripsinya adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan kepemimpinan instruksional. Ini detail deskripsi kegiatan. Pada saat saya pertama buka, saya bertanya-tanya, ini apa ya? Terus saya lihat dulu lah ke sebelahnya. Kita lihat sebelahnya. Nah, ini adalah contoh kegiatan ARKAS. Jadi semua kegiatan di benahi ini sudah terkoneksi dengan kode-kode kegiatannya yang ada di ARKAS, nama kegiatannya, penjelasan kegiatannya. Kita sudah dienakan oleh Kemdikbudristek ini, karena semuanya kita tinggal membuat programnya saja. Nah, seperti apa programnya? Kita lihat di Bitly Benahi. Karena kita memang dari GCE ya, tukang ngulik-ulik gitu. Jadi saya juga senang mengulik-ulik ini. Ah, ini ya benahinya ya. Nah, dan kita tahu kalau yang namanya slide itu ada hyperlink, jadi memudahkan kita. Oke. Nah, ini deskripsi kegiatan. Rekomendasi kegiatan dalam benahi dideskripsikan dalam paparan berikut. Ini untuk benahi 1. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi. Nah, ini deskripsi kegiatannya, guru mempelajari dan mendiskusikan video inspirasi seri proyek peningkatan literasi di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sumbernya. Wow, ternyata kita sudah diberikan video-video yang menginspirasi dari Kemdikbud. Tinggal klik, kita nonton bareng sama guru-guru. Ya. Ini untuk nomor 1. Nomor 2, guru mempelajari pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar dan membahasnya di komunitas belajar di topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid modul strategi literasi. Oke, ini tinggal klik juga ya Bu. Mantap ya. Kita sudah tinggal mengolah apa yang akan kita
lakukan untuk kita gitu. Nah, ini pembelajaran yang ada di PMM, pelatihan mandiri. Ini yang terkait dengan untuk yang dibahas dibahas di PMM ya, pemahaman, identifikasi, karakter murid. Oh, ini yang kita pelajarinya khusus ini saja. Jadi kita sudah diarahkan oleh platform Rapat Pendidikan ini ke platform Merdeka Mengajar. Nah, ini untuk benahi satu yang peningkatan kapasitas guru juga terkait numerasi. Guru mempelajari matematika terjemahan dari Jepang yang sudah tersedia di PMM mantap ya. Oke. Oke, ini perangkat ajar ternyata ya Bapak Ibu. Langsung kita diarahkan bahwa kita tuh harusnya ke sini nih. Kalau memang nilainya di numerasi. Kita lihat juga ini berikutnya benahi satu. Semuanya terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Tapi modul-modul dan isinya ini berbeda Bapak Ibu sesuai dengan di kegiatan yang tadi direkomendasikan ya, sesuai dengan nanti di kegiatan ininya yang mana nih yang cocok nih. Kalau untuk mata pelajaran Platform Merdeka ini meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhannya. Jadi tidak harus yang satu ini, sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran paling utama itu. Kemarin juga saya sudah mulai membuka-buka di sekolah, makanya kemarin pernah bertanya bagaimana ya cara membuat komunitas belajar di sekolah kita, dan ternyata ujungnya memang ke sini terkait dengan rapor pendidikan. Nah, ini sama masih benahi satu, ternyata benahi satu masih banyak ya yang literasi dan numerasi itu Bapak Ibu. Dan ini juga sama, masih benahi satu. Ini juga sama. Ini yang memahami diri. Kita klik. Ke PMM lagi Bapak Ibu diarahkannya. Karena memang kita diarahkan supaya belajar mandiri sesuai dengan disediakannya platform Merdeka Mengajar. Jadi semua yang diberikan oleh Kemdikbud dari program Merdeka Belajar ini saling keterkaitan, kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Nah, ya, itu hanya salah satu contoh. Untuk yang SMA bagaimana? Ya sesuai dengan benahinya yang ada di rapot pendidikannya masing-masing, baik SD, SMP, SMA, SMK, semuanya seperti ini munculnya. Dan ini benahi 2. Penguatan pembelajaran numerasi menggunakan modul literasi numerasi berbasis skema dan lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Ini juga ya, ini materinya tidak semua video. Oke. Dan kalau yang saya laksanakan di sekolah itu biasanya membahas video itu kita ngobrol bareng, cari solusi apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Step by step, seminggu satu kali aja dulu gitu. Nah, ini modul belajar literasi numerasi jenjang SD.
sesuai dengan deskripsi kegiatan yang ada di sini. Nah, ini untuk benahi 2 masih. Ini benahi 3, interaksi dengan sumber bacaan. Jadi ada yang teman kita juga berikan perpustakaan digital. Oke. Kemarin saya lihat perpustakaan punya Pak Firman ya, Pak Firman ini juga ini kita bisa unduh loh. Boleh. Oke. Sedang nyala. Iya. Ini buku-buku yang sudah disediakan oleh Kemdikbud buat kita. Oke, enggak silakan tulis, silakan disimpan di perpustakaan digital sekolah kita. Teramat dimudahkan kita oleh teknologi ya Bapak Ibu. Nah, ini benahi 4. Ini komunitas belajar. Pembentukan komunitas belajar gitu. Oke. Jadi untuk komunitas kita yang sudah ada di PMM itu sudah, wah ini kosong. Ya karena memang komunitas kita yang buat ya terkait dengan PMM menggerakkan di sekolah. Oke, sekarang benahi 6, penyusunan dan penerapan kurikulum. Ya, ini terkait dengan penyusunan KSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan terkait penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Nah, ini pelatihan guru kepala sekolah terkait materi toleransi dan keberagaman. Nah, ini materinya di sini. Nah, ini saya suka juga Bapak Ibu, karena ternyata kita sudah, kalau kita mencari sendiri di YouTube, kita akan kesulitan apa ya akan kita cari terkait dengan yang kita benahi. Nah, ini sudah diberikan oleh Kemdikbud sesuai dengan sekolahnya atau tingkat sekolahnya masing-masing untuk PAUD. Nah, ini kan untuk PAUD, TK, SD. Ini SD, SMP. TK SD. Jadi kalau saya kan SD, nah ini tinggal klik aja Bapak Ibu, langsung diarahkan ke YouTube-nya. Nah ini kan terkait toleransi keberagaman. Nah, ini perundungan Bapak Ibu hampir sama dengan tadi keberagaman. Ini kita diarahkan ke sini. Oke. Mana suara enggak ya? Oke. Oke, selanjutnya ini mana suara? Mana suara? Benahi 9. Nah, ini terkait kemarin juga kita kepala sekolah adanya PKKS. Nah, ini kekuatan kecil suaranya. Pembuatan peraturan dan tata tertib terkait perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, dan pencegahan penggunaan narkoba. Dan ini berikutnya benahi 10. Sama ini kebinekaan global. Semuanya sudah diberikan oleh Kemdikbud di benahi apa yang akan kita laksanakan dan sesuaikan dengan dana bos yang kita terima agar pendidikan di Indonesia ini semakin terarah. Bahwa apa yang kita cari dan apa yang akan kita benahi itu dan kita buat
di RKT, RKJM ini semuanya terarah. Seperti, nah, oke, saya baru tadi siang itu mengunduh untuk RKT. Dan rencananya akan saya pergunakan, ternyata ini bagus gitu. Ini mana ya tadi ya? Bentar ya Bapak, Ibu. Oke. Nah ini uraian kegiatan Arkas tahun 2023, contoh, dan contoh ini punya SMK. Coba kita lihat ya, kalau benahi yang punya SMK seperti apa. Apakah sama? Nah, ini RKT-nya. Ibu ini tinggal ngopi paste dari rekomendasi ini, dan setelah saya lihat di sini dan saya melihat ini bahwa yang di rekomendasi ini di Arkas, mana Arkas? Ini ternyata sesuai dengan, kalau ini kan depannya 04, 04, 06, berarti ini standar SNP nomor 4. Ini nomor 4, jadi kegiatannya ada di Koring 04, ini 06, ini 03, jadi tidak sembarang ini ditulis ini bahwa ini sesuai dengan standar yang atau yang akan kita buat di Arkas. Ini lembar kerja atasnya. Ini nanti yang akan kita buat sesuai dengan RKT, RKJM kita. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya untuk paparan materinya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh, mangga. Luar biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu En untuk materinya. Jujur saya baru tahu nih Bu tentang rapor pendidikan. Kalau untuk yang Merdeka Belajar ini sudah tahu, tapi untuk yang rapor pendidikan ini saya baru tahu ini Bu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, ada yang barangkali ingin ditanyakan? Boleh raise hand, langsung saja bersuara atau dituliskan di kolom chat. Mangga Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, sebelumnya apa ada yang sudah pernah seperti Bu Eni membuka-buka tentang rapor pendidikan? Ada yang sudah pernah? Ayo Bapak Ibu. Mungkin yang tangan kanannya kepala sekolah biasanya sudah. Gitu. Saya sudah Gimana, pernah membuka sudah sih ya. Jadi sudah ada rekomendasi untuk perbaikannya sudah disiapkan. Jadi kita tidak penting lagi memikirkan bagaimana caranya. Jadi enak ya Bu Siti ya. Iya, semua enak, sudah ada untuk perbaikan, sudah disiapkan sarana prasarana untuk melatih guru ataupun untuk
literasi siswa semua sudah ada di rapor pendidikan semua. Kebetulan saya ngebuka pakai akun Bapak Kepala Sekolah, itu pun atas izin beliau gitu. Oke. Tadi siapa? Pak Wawan ya? Oh iya Ibu. Ya, mangga Pak Wawan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. silakan Pak Wawan. Salam. Ya. Ya, salam kenal Ibu, luar Salam biasa warahmatullahi pemaparannya. Ini ya, begitu percaya diri ya. Tadi ngeliatin apa ya, hasil lapor pendidikan gitu. Saya juga sempat lihat, memang ada beberapa di jenis item literasi dan numerasi itu masih di bawah kompetensi ya. Iya. Tuh. Nah, kaitannya dengan literasi dan numerasi ini, barangkali mungkin ada masukan dari Ibu. Tadi ada rekomendasi ya, ada rekomendasi untuk perbaikan. Mungkin itu untuk pengelola ya. Iya. Mungkin ini kaitannya untuk saya sebagai ya pemimpin pembelajaran di kelas ya. Iya. Kira-kira nih yang bisa dilakukan untuk apa ya, meningkatkan kemampuan literasi. Kebetulan saya ngajar di SMK dan penjurusannya teknik ya mesin, rekayasa begitu, yang mungkin tahulah karakter siswanya ketika diberikan sebuah bacaan itu mungkin mereka ini ya ini adalah hal yang mereka tidak sukai gitu ya ketika hubungannya dengan literasi-literasian gitu. Kita tahunya literasi itu membaca gitu ya dan lain-lain. Nah itu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya, mungkin ada masukan nih Bu ya, untuk menumbuhkan minat apa ya, pembelajaran yang bisa menambah nilai poin untuk literasi siswa gitu ya. Kebetulan dulu saya tuh fisika, kalau sekarang kan mungkin karena tidak ada IPAS ya, sekarang IPAS agak ini juga sih, agak membantu karena banyak bacaan-bacaan sosialnya terutama ya, di bagian sosialnya. Nah kira-kira bagaimana tuh untuk menumbuhkan apa ya upaya peminatan dalam literasi ini, itu ya. Ya. Itu yang pertama ya Ibu itu ya. Nah yang kedua ini mungkin kalau lihat dari lapor pendidikan itu kayaknya sama di pukul rata untuk semua jenjang, untuk tingkat SMA, SMA, TK gitu juga ada poin-poin numerasi, literasi dan lain-lain seterusnya. Kalau untuk tingkat SMK itu ini menurut semuanya juga ya, mungkin ada masukan dari yang lain. Kenapa tidak ada lapor pendidikan pada bidang keterampilan begitu, gitu ya. Jadi pada apalagi mungkin kalau kita lihat kalau secara numerasi literasi itu kan mungkin untuk tipe-tipe oke lah untuk SMA atau jenjang di bawahnya. Menurut Ibu kira-kira ini untuk menunjang di keterampilan, apakah kok ini tidak dimunculkan menurut Ibu, atau mungkin ada masukan yang lain untuk peningkatan pada bidang keterampilannya kok tidak dimunculkan begitu? Karena tahu yang namanya SMK itu kan kaitannya dengan ini ya, pelajar yang memang kinestetik gitu ya, kalau secara gaya belajarnya itu. Mungkin itu Ibu pertanyaan saya 2. Cukup Ibu, terima kasih. Dan kebetulan tadi saya itu presentasi yang punya SMK Merdeka ya. Oke, kita lihat. Karena mungkin berbeda SD dengan SMK ya Bapak ya. Kan di SD.
Nah, ini kita lihat benahi yang ada untuk SMK Merdeka. Apakah sama atau tidak dengan SD? Oke. Kalau itu kita lihat untuk literasi. Oke. Di sini hanya yang bersifat ini aja ya. Kualitas dari guru. Jadi ini kalau yang masalah kendala seperti yang Bapak ungkapkan itu nanti solusinya ada di belajar bersama. Jadi mendiskusikannya itu untuk kompetensi gurunya, misalkan kendala atau ada masalah di kegiatan pembelajarannya itu, jadi solusinya berbicarakan bersama. Nah, itu semuanya adanya di komunitas belajar. Seperti saya memang tidak terlalu kompeten, tapi memang harus ya, harus belajar. Nah, ini adanya di masalah Bapak itu harusnya dibawa di komunitas belajar seperti KKG, MGMP atau KKS atau MKKS. Dan ini juga di pelaksanaan monitoring kegiatan belajar mengajar. Jadi kita harus merefleksi jadi apa yang jadi kendala guru terkait masalah siswa yang tidak bisa belajar secara sukanya, ada yang suka baca dan anak yang tidak suka baca. Ini kita arahkan sesuai dengan kesukaan mereka, biasanya sesuai dengan kegiatan apa yang akan kita lakukan buat mereka dengan keanekaragamannya dari anak. Nah, ini termasuk di keanekaragaman. Jadi kegiatan pembelajaran visual dengan menonton, berdiskusi dan semua hal yang dibicarakannya itu di forum belajar sekolah. Jadi harus ada perencanaan pembelajarannya. Oke. Yang kedua tadi apa ya? Jadi satu dan kedua hampir sama ya Bapak ya, saling terkait. Jadi mungkin itu Pak Wawan yang bisa saya jawab, karena memang untuk kegiatan pembelajaran saya puas nggak puas, dipuasin aja ya Pak Wawan ya. Ya Bu, terima kasih, cukup ini Pak, puas. Karena memang kuncinya di kegiatan ini adanya di kegiatan KKG-nya itu. Jadi mungkin berdiskusi lah ya. Betul Bapak itu. Berdiskusi sama-sama saling memecahkan. Iya, sesama yang levelnya. Baik gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu EN boleh sedikit menambahkan? Boleh, mangga. Ya. Tetapi saya menambahkan tidak terkait tentang rapor pendidikan, karena memang saya baru kali ini mengetahuinya dan mungkin nanti akan mencoba mempelajarinya. Tadi saya teringat dengan yang disampaikan oleh Pak Wawan, bahwa beliau menyampaikan anak didiknya yang memang jurusan teknik ya Pak. Ya kita juga semua sama-sama tahu ya seperti apa
Betul. Kebayanglah anak-anak STM ya. Tadi itu terkait tentang literasi ya Pak. Nah, Pak Wawan belum udah kebayang seandainya anak-anak itu diberikan literasi berupa bacaan, biasanya ya belum mereka mungkin sudah menolak ya. Kalau menurut saya sih Pak, yang namanya literasi itu sebenarnya tidak melulu melalui bacaan Pak. Jadi sebenarnya kita semua juga jangan terlalu terpaku dengan literasi, bahwa literasi itu adalah bacaan. Nah, kita mungkin bisa memilih dengan memberikan sumber-sumber dalam bentuk video seperti itu Pak. Jadi jika mereka terlihat memang senang dengan gadgetnya, lebih ke gadget ya, mungkin bahan-bahan materi pelajaran bisa kita berikan tidak dalam bentuk bacaan, tetapi bisa juga dalam bentuk video atau game ya, atau kalau mereka memang senang TikTok, bisa juga kita berikan dalam bentuk video-video TikTok seperti itu Pak. Itu saja mungkin Pak Wawan. Mohon maaf kalau mungkin kurang tepat, tetapi itu yang saya ketahui. Luar biasa Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang lain, ada lagi nggak yang mau ditanya ini tentang rapor pendidikan? Pak Rohadi. Mangga yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ya Bu En, memang kalau kita lihat sangat ideal sekali ya yang sudah disediakan dari Kemendikbud. Betul. Bahkan sampai solusinya pun sudah diberikan. Nah, makanya saya senang itu mengobrak-abiknya, dibenahi-benahinya itu. Iya, luar biasa. Dan sebenarnya kalaupun mungkin kita belum memanfaatkan rapor pendidikan ini karena mungkin tidak mengikutinya dari awal. Misalkan kita mau mengambil intisarinya saja, misalkan mau langsung melihat video-video contohnya, itu bisa ya Bu? Bisa ya. Jadi kita nggak harus mengikuti tahapannya, tapi misalkan mau ngambil perasaan kayaknya butuh waktu yang panjang, mau langsung lihat videonya, itu bisa ya Bu? Bisa langsung di deskripsi benahinya itu yang hyperlinknya itu. Iya. Dan saya kemarin ngajak nobar ke anak-anak kelas 1, jadi per kelas saya jadwalkan itu mereka nobar. Kan mereka suka acara dongeng, seperti perundungan itu isinya video tentang dongeng. Jadi bahwa perbedaan itu tidak harus menjadi bahan bulian gitu. Dan itu kita kadang-kadang kita lupa juga mengajarkan kepada mereka bahwa mengata-ngatakan nama orang tua itu nggak boleh gitu ya. Tapi dengan mereka menonton video itu justru mereka suka karena tidak didoktrin secara langsung gitu. Karena memang itu hanya cerita, tetapi memang yang harus kita lakukan di setiap hari gitu, bahwa bully itu tidak bagus. Apalagi yang pernah anak saya juga mengalami pada saat SMA, karena memang badannya gemuk, dibully ya Bu, dan itu pulang-pulang ke rumah itu nangis, dan itu memang terjadi di lingkungan kita, real itu. Dan kita mengajak mereka atau anak-anak didik kita itu tidak usah dengan arahan dan menjas gitu, dengan ajak nobar terus berdiskusi, mereka akan menyadari dari dalam dirinya, jadi tidak harus kita keras gitu. Nah Bu, menarik nih soal bully ya. Tadi kan kalau Ibu dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang lain selama ini sudah mulai kembali berbagi tentang bully itu seperti apa, pencegahannya seperti apa. Kebayang nggak kalau Bu En atau Bapak Ibu yang lain, kita juga berbagi literasi, berbagi info tentang bully ini ke para wali murid. Jadi maksudnya tujuannya supaya info yang didapat itu sama gitu. Jadi pencegahannya bukan hanya di sekolah, tetapi juga orang tua juga harus mengetahui tentang bully itu
macamnya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Karena kan biasanya anak-anak tuh kalau misalkan di sekolah mengalami ya atau mungkin melihat, biasanya sampai rumah kan bercerita ke orang tua gitu. Nah, sebaiknya kalau misalkan orang tua sudah tahu tentang pendidikan bully ini, mereka pun bisa tepat gitu saat menerima aduan dari anak-anaknya. Kebayang nggak kalau sama Ibu En? Saya tiba-tiba terbayang seperti itu. Jadi info-info yang kita berikan tidak hanya ke siswa tapi juga ke wali murid. Bisa itu diajak ngobar. Jadi istilahnya berdiskusi aja gitu. Antara bisa di kelas, per kelas, bisa keseluruhan. Kalau saya baru mulai di per kelas, Bu. Iya. Karena memang pada saat itu terjadi. Jadi anak didik saya mau tawuran, Bu, ke SD sebelah. Masih SD ya padahal. Dan untuk ya masih SD. Nah, kita untung tercegah gitu. Jadi kita mengarahkan mereka itu tidak dengan marah-marah dan bagaimana, dan cukup dielus aja. Dan mereka mengerti, alhamdulillah nggak ada sekarang. Udah tidak ada bully lagi. Padahal itu hanya kita memberikan mereka itu nonton video itu hanya baru 3 kali ya, Bu, kalau nggak salah itu. Belum banyak, tapi karena mereka suka dan saya juga suka nontonnya gitu. Itu ternyata dongengnya itu meresap ke hati gitu, bahwa bully itu tidak bagus gitu. Dan untuk level-level itu ada yang di spreadsheet-nya itu kan ada di sebelahnya, itu ada khusus SD, SMP. Jadi materi bully itu tidak sama untuk SD, SMP, SMA, itu tidak akan sama. Oke, baik Bapak Ibu, gimana nih? Masih ada yang mau ditanyakan tentang rapor pendidikan atau hal lain yang sekiranya tadi disampaikan oleh Ibu En? Untuk link presensi sudah saya share di kolom chat, silakan diisi Bapak Ibu. Ini yang hadir semua masih GCE ya. Oke, dan Koperdi. 2 komunitas yang diikuti oleh saya. Sampai jam berapa kita ini, Bu? Ya, Bu. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 4, masih sekitar ada 17 menit lagi, alhamdulillah. Ya, dan memang tadi saya terkejut juga ya. Saya pikir kita mulainya jam 3:30 seperti biasa. Rupanya tadi 2:30. Iya, biar cepat lebih baik gitu. Iya. Kan seperti kan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat mulai, lebih cepat selesai gitu. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Karena mungkin ini levelnya level sekolah ya. Iya, nah itu dia yang ada di pikiran saya. Yang ada di pikiran saya, kapan ya saya punya waktu sempat itu untuk ngulik-ngulik seperti Bu En, luar biasa. Karena memang itu yang harus saya kerjakan Bapak Ibu, untuk Bu Fajar. Iya Bu. Nanti kalau saya diajak sama bendahara atau yang membuat program RKS itu, Ibu ini untuk tahun depan apa yang kita lakukan? Kalau saya nggak mengerti rapor pendidikan, nanti saya akan arahnya kemana? Oh ya, itu Bu Fajar, ada Pak Rohadi. Ya, mangga silakan Pak Rohadi. Langsung. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rohadi. Maaf nih ya, baru gabung lagi, tadi ada tamu ya. Tapi memang materinya tadi sepintas saya udah dengar dari Bu En ya. Luar biasa Bu En ya, sudah ngulik-ngulik rapor. Jadi gini Bu En, halo terdengar tidak ya? Nih. Terdengar, halo? Terdengar, Pak, terdengar. Oh, terdengar ya? Iya. Maklum ini sinyalnya di sekolah di Pulau Ampel lumayan nih agak
agak belibet. Iya. Jadi gini, apa namanya, yang perlu kita ketahui tentang rapor pendidikan ya, mungkin kita tahu sebelumnya itu ada rapor mutu, ada rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, itu sendiri sebetulnya berdasarkan PP, kalau nggak salah PP nomor 57 tahun 2021 itu ya. Nah, jadi kalau di rapor mutu itu kan perlu kita bedakan dulu, itu dia mengukur 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan ya. Kemudian juga datanya itu bersumber dari data Dapodik dan juga hasil pengisian atau input langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi EDS ya, evaluasi diri sekolah ya. Yang mana itu kan bentuknya seperti jaring laba-laba itu ya Bu En ya. Iya, iya. Nah, kemudian di rapor pendidikan itu dia memang mengukur juga dari 8 SNP ya, tapi dia merupakan turunan ya berdasarkan input, proses dan output ya. Kemudian juga satuan pendidikan itu sebetulnya dia tidak mengisi atau tidak menginput data ke aplikasi ya. Data itu diambil dari Dapodik, kemudian SIM PKB, kemudian ANBK dan sumber lain yang relevan ya. Nah, permasalahan sebetulnya Bu En ya, contoh ketika ANBK ya, itu anak-anak itu pada saat pengerjaan ANBK, kadang itu tidak semuanya serius mengerjakannya. Makanya nilai literasi atau numerasinya juga di sekolah saya juga memang perlu perlu perbaikan, banyak yang berwarna-warni ya. Kenapa? Karena mereka pada saat pengerjaan itu memang tidak ada nilai Pak Bu ya. Nilainya berapa nih setelah NBK? Jadi mereka cenderung banyak yang asal mengerjakannya. Nah itu sangat disayangkan. Saya sih sebetulnya pengen ada skor ya, supaya anak-anak serius seperti pada saat mengerjakan UN. Sehingga pada akhirnya hasil yang dipetakan di di rapor pendidikan kita itu, kadang saya nggak begitu yakin ini benar nggak anak-anak kerjakannya seperti itu gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian saya juga memang pernah ikut pelatihan tentang rapor pendidikan. Saat itu yang mengadakan tuh dari BPMP ya, di SMA Ringin Kurung. Ya, memang rapor pendidikan ini sebagai dasar ketika kita ingin membuat kerangka atau acuan pendanaan, itu harusnya kita buat atau kita lihat, kita ulik dulu rapor pendidikannya. Namun sebetulnya tahun ini kita baru percobaan ya. Tapi walaupun baru percobaan, kemarin kami sudah diundang ya, workshop bersama, itu malah pembuatan RKS itu harus melihat dari hasil dari rapor pendidikan ya. Walaupun sebetulnya wajibnya adalah nanti tahun 2023. Jadi nanti awal Juli semua guru atau kepala sekolah kerjasama dengan bendahara juga operator itu harus sudah memasukkan nilai-nilai dari rapor pendidikan, mana yang kurang, mana yang perlu dibenahi ya, mana yang perlu diidentifikasi. Nah, sehingga menghasilkan sebuah rencana kerja atau rencana anggaran sekolah yang memang sudah sesuai dengan rapor pendidikan. Jadi tahun ini saya ulang lagi itu baru uji coba rapor pendidikan itu. Namun sekolah-sekolah unggulan itu sekarang sudah menggunakan rapor pendidikan. Ya, ini seiring dengan contoh misalnya kurikulum merdeka ya. Tidak semua sekolah ikut kurikulum merdeka. Di Kabupaten Serang sendiri ya, di Kabupaten Serang itu yang ikut kurikulum merdeka itu baru 2 sekolah Bu, baru SMA Cikande dengan SMA Jawilan ya. Sementara kami masih kurikulum 2013. Tapi seiring itu kami juga terus menimba ilmu bagaimana kurikulum merdeka. Nah, sama halnya dengan rapor pendidikan ini. Nah, rapor pendidikan juga masih sifatnya uji coba, tapi tetap kami diarahkan untuk membuat rencana kerja anggaran, kemudian RKJM, RKT itu harus sesuai dengan rapor pendidikan yang ada. Gitu. Jadi sementara itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya rapor pendidikan itu bisa dijadikan referensi utama sebagai dasar analisis ya tindak lanjut kualitas pendidikan.
Dan juga memang ini satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Itu barangkali ya tambahan dari saya. Iya, Terima betul. kasih. Betul, Pak Rohadi. Betul. Terima kasih. Ya, memang saat pelatihan kemarin itu tindak lanjut belum keluar itu, Pak Rohadi. Iya, belum. Belum. Karena memang saya juga kan tidak terajak atau tidak terpilih oleh BPMP untuk pelatihan analisis ininya. Makanya kalau saya kan tipenya penasaran gitu, Pak. Jadi saya buka-buka YouTube. Nah, ternyata belajar sendiri juga memang pusing dan ini yang namanya kepala panas gitu ya. Nah, saat kulik-kulik itu keluar tindak lanjut, nah itu juga saya pelajari dan memang ini masih dipelajari, harus tetap pelajari. Cuman baru saya praktekkan itu sedikit-sedikit. Berarti sudah ngerjakan LK juga, Bu ya? LK-LK-nya dikerjain juga? Justru saya pusing pas ngisi LK karena ini arahnya kemana, ini kemana. Nah, sekarang nggak usah ngerjain LK, Pak. Sekarang sudah dikasih rekomendasinya. Iya, udah. Enggak, pada saat pelatihan kan kita mengerjakan LK itu kan? Iya, saya mencoba, Pak. Saya mencoba mengerjakan LK yaitu dengan benahinya itu ya refleksi gitu, amati, refleksi dan perencanaan. Saya sudah coba, cuman baru di tahap literasi dan sampai numerasi aja udah kebayang. Karena ya terlalu banyak lah. Jadi sekarang ini pemerintah atau Kemdikbudristek sudah memudahkan kita ya. Pekerjaan kita sebagai kepala sekolah sudah agak ringan gitu. Iya. Oke. Sudah 52. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau disampaikan, bertanya atau sedikit sharing? Seperti Pak Rohadi luar biasa ya Bu En ya. Iya, Bang. Amin. Belajar Bu sama. Iya, sama. Kita belajar bareng ya Pak. Begini tuh lagi belajar bareng bersama gitu. Ya. Karena memang cuma kebetulan saya melaksanakan gitu ya. Oke. Iya. Yang ini pelatihan. Gimana Bu? Ada lagi yang mau disampaikan atau mau kita akhiri saja? Kita akhiri saja sudah. Karena sesuai dengan waktu ya Pak Kapten, Pak Kardi. Ya, oke, baik. Kalau memang waktunya sudah tinggal 8 menit lagi, pas banget ini ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Kalau boleh sedikit saya mengambil kesimpulan nih Bu En, Pak Rohadi, mohon izin ya. Tadi terinspirasi juga dari kalimat yang disampaikan Pak Rohadi. Ya, jadi memang rapot pendidikan ini sangat penting ya buat kita semua, buat program-program sekolah, karena memang ternyata bisa dipakai untuk acuan ya, bahan refleksi dan juga evaluasi bersama untuk nanti kemudian bisa digunakan sebagai dasar perencanaan program sekolah berikutnya. Gitu ya Bu En ya? Ya, betul. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya yang luar biasa pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber yang luar biasa. Benar-benar materi yang baru buat saya, mungkin juga bagi Bapak Ibu yang lainnya ya. Terima kasih telah berbagi praktik baiknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini penuh keberkahan dan dapat kita implementasikan kembali di sekolah kita masing-masing dan juga bermanfaat buat tentunya buat anak didik kita. Dan mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk besok kembali bergabung di rangkaian acara GCE Banten ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika selama memandu kegiatan ini ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita foto bersama ya Bapak Ibu. Ya, bersama. Alhamdulillah, ternyata semuanya menyimak. Mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Ada yang bisa membantu
untuk memfoto. Ada Pak. Oke, siap. Biasanya Bu Bangga Ati siapa deh. Bu Dewi? Sudah. Bu Dwi. Oh, ya. Sudah. Dah. Sekali lagi gayanya yang berbeda. Pak Ardi. Gaya apa lagi nih? Hilang artinya. Kayak kupu-kupu. Pak, Ayo satu. Pak Ahmad makin, aduh gayanya luar biasa. Lagi Bu Dwi. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Pak Mutakin. Pak Mutakin luar biasa, beneran biasa di luar. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Luar biawak. Jangan lupa isi Terima kasih absen. Ibu, Bapak, semua yang sudah hadir. Keren-keren bener. Oke, amin. Iya. Salam dari Cilegon. Yo, Assalamualaikum. makasih semuanya. Terima kasih. Ada para hadir.